Apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah material handling? Material handling adalah suatu proses yang melibatkan pergerakan, penyimpanan, kontrol, dan perlindungan material ataupun produk selama proses manufaktur. Adapun yang harus diperhatikan diantaranya identifikasi dan pemahaman material. Kenali jenis material yang akan diatasi, termasuk berat, bentuk, ukuran, dan sifat fisiknya. Kemudian ada desain alur material. Rancang alur material dengan efisiensi untuk mengoptimalkan pergerakan barang dari suatu titik ke titik yang lainnya. Kemudian ada pemilihan peralatan material handling. Pilih peralatan yang sesuai dengan karakteristik material dan kebutuhan operasional. Kemudian ada kapasitas beban kerja. Pastikan bahwa peralatan yang digunakan dapat mengenai beban kerja yang diantisipasi. Kemudian keamanan, pastikan bahwa sistem material handling memenuhi standar keamanan yang berlaku. Kemudian ada fleksibilitas agar dapat menangani berbagai jenis material dan dapat diubah atau diperluas sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada efisiensi energi untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Kemudian ada integrasi sistem. Pastikan bahwa sistem material handling dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain yang ada di fasilitas. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Menentukan jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja optimal peralatan. Kemudian ada monitoring dan analisis. Dan mengapa harus memperhitungkan ongkos material handling kembali setelah didapatkan alternatif layout pabrik terpilih? Karena OEMH merupakan faktor kritis dalam pengelolaan fasilitas dan manufaktur. Setelah mendapatkan alternatif, kita memperhitungkan kembali ongkos material handling penting karena beberapa faktor, diantaranya efisiensi operasional, biaya operasional, utilisasi peralatan, optimasi mutu material, ketersediaan dan kapasitas peralatan, keselamatan dan keamanan, serta fleksibilitas dan pertumbuhan masa depan. Dengan memperhitungkan kembali ongkos material, setelah mendapatkan alternatif layout pabrik dapat mengidentifikasikan dampak ekonomis dari pilihan layout yang diambil dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tujuan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas operasional. Hitungan OMH awal ini mencakup perhitungan berat total, alat angkut, OMH berdasarkan alat angkut, jarak, dan total ongkos yang nantinya dibuatkan FTC, dan FTC ini digunakan untuk mengetahui ARD dan AAD, sedangkan OMH revisi ini perhitungan yang didasarkan pada AAD awal. Jadi dalam garis besar, perhitungan OMH awal ini dilakukan pada tahap perancangan proyek, sedangkan OMH revisi terjadi setelah adanya perubahan atau revisi dalam pelaksanaan proyek. Linear distance merupakan perhitungan jarak dengan penggunaan titik sumbu berdasarkan garis lurus horizontal dan vertikal. Dalam hal ini, perjalanan hanya dapat dilakukan ke arah sumbu X dan sumbu Y tanpa gerakan diagonal. Apa yang dimaksud dengan Activity Relationship Chart atau ARC? Peta hubungan aktivitas atau Activity Relationship Chart adalah suatu cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara ARC dengan AAD. Pada yang pertama itu AAD. Perancangan AAD ini merupakan gambaran awal dari tata letak fasilitas usulan, di mana tata letak ini menggabungkan rancangan ARD untuk menempatkan mesin, dan sedangkan untuk ARC untuk mengetahui kedekatan antar fasilitas penunjang pabrik. Berikut adalah tahapan umum untuk pembuatan ARC. Yang pertama yaitu identifikasi kegiatan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemodelan hubungan, yang keempat penentuan durasi, yang kelima penyusunan diagram, yang keenam penyusunan jadwal, 7 revisi dan evaluasi, 8 komunikasi tim, 9 pemantauan dan kontrol. Lalu, dalam menggambarkan derajat kedekatan hubungan antar seluruh kegiatan, ARC menggunakan simbol-simbol berikut, di mana A. Absolutely necessary yaitu hubungan bersifat mutlak, especially important yaitu hubungan bersifat sangat penting, important yaitu hubungan bersifat cukup penting, ordinary yaitu bersifat biasa-biasa saja, undesirable yaitu hubungan yang tidak diinginkan, dan X hubungan yang sangat tidak diinginkan.